Mbak. Mbak. Hai Mbak. 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 Sopan banget sih. Apa? Nggak sopan banget sih. Nggak sopan? Iya. Yang nggak sopan itu Mas. Masuk ke rumah orang nggak ketuk pintu. Lah, Ngaca dong. Astaga. Apa yang mau diketuk? Mas yang nggak sopan, ngapain di sini? Pintunya dibuka tadi. Sudah. Nggak sopan. Jangan berteman. Jangan bertengkar. Oh ya salah, siap. Lagi bulan puasa Oh, harus berbaik-baikan dong. Tuh. Jangan emosi. Harus menahan emosi. Bener. Enggak sih, dia nggak sopan Kak. Nggak sopan banget dia. Hai Darling Squad di seluruh Indonesia. Balik lagi bersama saya, Kakak Tania. Dan saya Ira. Di acara apa kita hari ini? Darling Talks episode 7. 7. Akhirnya sampai ke 7. BTS bukan? Oke, lanjut. Oke, hari ini tuh spesial banget. Darling Talks selalu spesial, tapi hari ini lebih spesial lagi karena kita kita datang ke rumah Maizura bersama Omara. Mungkin ada yang belum nonton, kita bisa lihat lagi kali ya, trailernya. Boleh, cuplikannya sebentar lagi. Kamu pernah mikir nggak kalau pertama kali kita bertemu itu kayak dirancang? Aku ngerasa cara semesta bekerja tuh lucu ya. Berkali-kali kita ketemu, tapi waktunya nggak pernah tepat. Saya Adin, mahasiswi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan dari Universitas Pertanian Jakarta. Nama Arjuna, umur 23, tinggal di Jogja. Jadi semua orang harus ngeladenin Mbak. Terus kalau saya lagi banyak pikiran gimana? Tadi kan aku nanyanya baik-baik ya. Yaudah deh. Kalau seputaran Candi Sasri ini bagus kali ya. Din, aku nggak tahu tanggapan kamu bakal gimana. Aku juga nggak tahu kita ini apa. John, kita ketemu lagi ya nanti. Kalau pohonnya udah gede. Maizura dan Omara, apa kabarnya nih? Baik. Setelah Alhamdulillah sehat. dingin-dinginan di mana kemarin kita? Di Dieng. Abis dari kemarin di Dieng ber-12 derajat, 13 derajat, kalian ada sibuk apa lagi sih? Ya sibuk, aku tuh belakangan ini sibuknya cuma untuk siap darling doang gitu. Oh, Jadi oke. sehari-hari ditungguin, pokoknya setiap hari Minggu itu aku tungguin dan aku udah bener-bener kayak aduh deg-degan banget deh setiap kali mau keluar. Jadi itu doang sih kesibukanku emang untuk serius jumpa ini. Oh, oke, baik. Oke. Berarti nanti Instagramnya isinya harus siap darling semua ya. Wah, dari awal orang username ku aja udah darling siap. Bener Username-nya ya. udah diganti. Nanti dicek ya. Tolong dicek Iya, iya. nanti. Nanti kan, nah mungkin Darling Squad yang di rumah mungkin bertanya-tanya. Ini kan web seriesnya 4 episode. Terus kan durasinya berapa? Satu episode ya? Sekitar 10 sampai 15. Sebenarnya Ada yang 8 menit juga. syutingnya berapa hari sih? Syutingnya kurang lebih 4-5 hari ya. Ada tantangan sendiri nggak? Maksudnya kan Dieng gitu, suhunya yang berkisar selalu di bawah 20 derajat. Iya. Mandi nggak gitu? Mandi sih pagi. Mandi dong pagi. Karena aku nggak tahu ya, kalau aku mandi tuh ngerasanya jadi lebih nggak ngerasa dingin banget gitu loh. Lebih seger. Iya, lebih segar dan ngerasa nggak dingin banget. Pakai air dingin apa air panas ya? Nah, air panas. Kirain Yang paling panas banget aku pakai itu pun juga Yang masih paling panas aja nggak panas ya? Iya, bener. Dan itu pun juga cuma 5 menit kan, ingat kan waktu itu kan kita Gimana kalian handle the situation gitu? Karena kan udah dingin harus Iya. ngapalin skrip gitu kan. Kalau gua kedinginan sih udah nggak bisa mikir apa-apa gitu. Ini aja kena dingin AC agak buffer kan. Agak kayak aduh nih pinknya berapa nih? Makanya gitu kan. Kalau Gimana dari nih kalau aku kalian sih, berdua? aku bawa kaos tangan juga ya dari Jakarta gitu. Terus
sedia jaket. Jadi kalau suaminya lagi istirahat, lagi break, ya pakai sih. Terus minum air hangat aja, udah. Oh, air hangat ya. Air hangat adalah kunci gitu. Berarti Kalau Omara? Nah kebetulan kalau misalnya kalian nonton nih di seriesnya itu, aku jaketnya kan lebih tebal-tebal daripada jaketnya Adin. Iya gitu. betul. Tapi ya maksudnya kalau kita sih waktu itu untungnya disediain banyak banget makanan yang isinya bahan nutrisinya tuh lemak gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita lagi dingin tuh paling penting adalah makan lemak gitu. Karena itu adalah penghangat tubuh. dan kita juga banyak jalan kaki ya di Dan sana. kita banyak jalan banyak kaki. jalan. Jadi Udara olahraga. segar kan pas di Dieng Iya, kan, betul. sangat segar. Dan kita kan nanjaknya minta ampun tuh hari pertama tuh naik tangganya berapa Bener, banyak. Betul. Iya, Di dan Telaga itu- Warna ya hari pertama Telaga ya? Warna. Telaga Warna dan ada tebing apalah lupa namanya. Nanti kita bisa cari tahu itu apa namanya ya. Itu mungkin bisa jadi pertanyaan. Tebing apa yang ada di series juga? Episode 1. Iya benar. Udah, sudah. Satu. Selama syuting tuh kan alam-alam semua Iya. gitu ya. Jadi kalian tuh pengalamannya gimana nih syuting di semuanya full alam? Wah, aku sih keluar dari sana langsung jadi bolang gitu loh. Bener-bener one with nature banget gitu Karena kan. view-nya tuh banyak banget yang indah-indah, jadi kayak nggak berasa kerja gitu. Karena kayak ngeliatnya enak aja. Jadi pengalaman kalian yang menyenangkan. belum ke Dieng harus banget ke Dieng. Terutama paling suka di mana? Di Dieng. Telaga Warna aku suka. Kalau Arjuna Ya, kalau aku jadi waktu itu di candinya kayak wah di candi tuh Yes, suka yes, banget karena betul. gini, ini yang aneh ya. Aku nggak tahu kalau misalnya kalian ada mungkin yang lebih berilmu soal hal ini gitu. Cuman ada perasaan tersendiri kalau misalnya ke tempat sakral gitu. Ada rasa dinginnya, ada rasa ada hawanya lah intinya, dan di situ di Candi Arjuna tuh memiliki hawa tersebut. Aku nggak tahu itu apa namanya ya, hawa itu tersebut. Dan satu lagi kalau misalnya di Dieng tuh ketika kita makan dimanapun di Dieng itu pasti ada pemandangannya. Kalau nggak pemandangan ada rasa dinginnya itu, dan ada tuh di salah satu warung di sekitaran Dieng gitu ya, agak harus keluar dikit dari tempat perkotaannya itu. Cuman kita makannya biasa mie instan pakai sosis gitu biasa aja. Cuman view-nya tuh langsung tebing, terus tebing lagi. Oh, itu keren tuh. view yang gak akan didapat di Jakarta. Enggak. Gak akan. Dan kenikmatan Mau makan restoran mie mahal rebus, manapun mie rebus di saat dingin itu nggak ada duanya. Walaupun cuma 5 menit panasnya ya. Bener. Nggak usah repot-repot nyupin. Betul. Bentar lagi udah dingin. Iya. Yang paling dikangenin dari Dieng apa nih? Wah, yang paling dikangenin di Dieng sih tim Darling Squad sih. Itu sih yang paling kangen itu. Emang Luar biasa. Kalau dari Maizura yang paling dikangenin apa nih? Mie ongklot. wah, Allah. Karena teksturnya yang Iya, iya, unik bener. gitu kan, kayaknya agak susah kalau kita di Jakarta. Iya. Betul. Jadi mungkin yang paling dikangenin itu. Oke. Tapi mungkin dari semua scene yang paling challenging yang mana sih? Yang pas, kayaknya belum, Oh yang ini nih, nanti di episode 4 ada adegan berantem. Aku sama Maizura adegan fightingnya di tebing, itu paling challenging menurutku. Nonton aja makanya. terus Maizuranya jatuh. Ah iya bener. Enggak. Jadi film action tiba-tiba ya. Yang yang paling paling- challenging sih menurut aku yang pas lagi ngejar bus. Itu kan timingnya harus tepat dan itu syutingnya kayaknya itu last day ya kalau nggak salah. Iya, Oh iya, last Tengah day, last day. malam juga. Jadi menurut aku paling challenging itu sih. Kalau Mara kayaknya Dia kan adegannya cuma naik bis, duduk, sandaran. Adegannya cuma itu. Ya itu aku sangat challenging banget gara-gara. harus duduk diam di mungkin juga. Itu. Apa ya? Oh mungkin menurutku yang challenging ini. Ya, ini berdasarkan teknis doang. Sempat ada shot yang kita lagi jalan muter es. Itu yang lagi jalan-jalan berdua doang itu. Itu janjian dialog sama janjian kamera sama janjian sound itu menurutku susah. Karena kita harus di timing di mana tapi harus natural. Itu sih yang susah, dan itu kita berapa kali take pas aku ceritain soal aku harus ke Belanda bla 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 tapi nggak tahu orang tuaku itu challenging karena pasti selalu miss tuh. Iya. Aduh, dialognya udah selesai tapi kita deket kamera ulang Iya. lagi. Gitu. Dan udah malam lagi ya? Enggak, itu sore. waktu Oh itu. itu sore ya? Oke. Udah lupa kayaknya. Iya, lupa ya. Lupa, udah lama guys. Oke, katanya tadi udah siap dari mereka berdua. Ngaku-ngaku siap darling. Betul. Kita lihat. Kita harus buktikan. Betul, setuju. Buktikanlah. Sama Taufik. Seberapa daring mereka lewat challenge ini. Nah, kali ini kita akan nantang Omara sama Maizura buat bikin tote bag dari kaos bekas. Karena kan biasanya nih kalau udah mau lebaran,
banyak yang beli baju baru. Nah kan bingung nih baju lamanya dikemanain. Mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif biar kalian juga tambah kece, gak usah beli tote bag terus bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Yang lamanya tetap kepake, sementara yang barunya bisa kalian pakai pas lebaran. Karena faktanya adalah industri fashion itu ternyata menyumbang sampah yang begitu banyak. Nanti kita bisa lihat datanya di sini. Jadi yang kalau yang udah nggak kepake selain bisa dikasih ke orang, nah ini salah satunya. Coba. Oke, sekarang kita jelaskan dulu ya. Nanti kalian harus cepet-cepetan. Siapa yang lebih berhasil, lebih cepat, itulah yang menang. Yang pemenangnya dapat apa? Ucapan selamat. Oke. Nah, dan terima kasih sudah bergabung. Iya. Jadi yang pertama adalah dilipat dulu ya, jadi dua. Dipotong sisi kerahnya sama sisi lengan. Oke. Setelah itu nanti dibuka lagi. Dipotong-potong ujung-ujungnya, potong, terus nanti ditali. Ikat. Udah jadi tote bag. Nah, buat darling squad di seluruh Indonesia yang mungkin penjelasan tadi yang sangat-sangat jelas banget tadi ya, barusan itu masih kurang jelas. Nah, itu bisa nonton langsung di Darling Hacks. Ada di YouTube kita ya. Jangan lupa. Oke, kita langsung aja ya. Boleh? Siapin Timer, oke? Nanti timernya ditunjukin aja di sini kali ya. Oke, 1. Dilipat 2 dulu. Oh iya. Nih, Dua tim dilipat. Omara soalnya. Berarti ini cepet-cepetan ya? Cepet-cepetan. Ya, 1, 2, 3. Ayo. Yuk. Ih, gak rapi banget Harus Omara. rapi. By the way ini baju bekas. Aduh. Kita pakai. Iya, ini baju Omara tadi. Ini kayak harus. Kemarin udah kelar loh. Gak apa-apa, tapi Omara gak rapi. Ini sangat tidak rapi ya. Oke, ini katanya tadi barusan ada pemenangnya akan mendapatkan sesuatu ya guys. Ternyata akan dapat tumbler dan juga tote bag siap darling. Boleh Omara lihat sana nggak? Kasihan nanti penonton lihat punggung. Saya malu. Harus digunting berarti. Tinggalin aja dulu. Tester dulu. Yang lain aja dulu. Bos. Nah. Dikasih bareng dong. Oh iya. Kasih bantal. Udah selesai dia. Iya udah selesai. Ya udah sih. Udah selesai. Lihat guys tulisannya siap sadar lingkungan. Dan kita pakai tote bag yang recycle. Udah. Gimana sih? Gini. Nah, sudah deh. Ini kuat guys by the way. Ini kalau ditonjok pun tuh. Ini kuat banget buat grocery shopping, ya kan? Nih. Lucu sih. Jadi buat kalian mungkin kalau misal ke supermarket gitu ya, lupa kan bawa. Gini aja udah. Iya daripada 10.000 mendingan pakai kaos sendiri. Iya bener-bener. Jangan ya guys yang ditiru. Lucu. Takut banget Bisa dibikin lebih rapi banyak lagi. kasir gitu kayak. Ya ini kalau kalau waktunya lebih banyak mungkin bisa lebih dibikin berkreasi, lebih rapi gitu, Iya lebih betul. ukurannya lebih seimbang. Dan mungkin kalian kalau misalnya punya baju-baju zaman SD yang kartun-kartun gitu, lucu banget kan sih jadi tote bag, jadi ada kayak gambar-gambarnya gitu kan. Oke, ternyata mereka sudah siap darling banget, challenge beres. Oh ya, pemenangnya adalah, maaf ya Maizura. Katanya. Ini untuk Omara. Lucu banget. Tapi ini tetap deh buat Ini Maizura apa? deh. Kan sering belanja, ini kan tote bagnya udah ada, jadi Maizura tetap dapet dong. Thank you. Aku maunya tote bag sih sebenarnya. Oh, enggak deh, aku juga masih ada punya kok. juga. Nah, dia nanti kasih tumbler, ini tumbler buat Maizura. Nah, pokoknya Hati ya, emang kita tuh baik hati ya. Ini guys kita Kita unboxing di liatin. sini, kita lihat dong ini. Di sini ada tulisannya. Nah, Sekarang waktunya kolaborasi karena bikin perubahan nggak bisa. sendirian.
Ternyata Omara dan Maizura ini sudah cukup siap darling guys. Luar biasa ya tadi challenge-nya ya. Nah, kalau lagi bulan Ramadan kayak gini nih, kita mau tahu dong sebenarnya kalian itu berburu takjil gak sih? Berburu sih kalau aku. Apa nih takjil paling dicari? Apa namanya? Aku nggak tahu nama. Putu mayang. Kolak. Jalan kote. Tahu nggak itu Bisa makanan khas Bugis sih. Jadi kalau aku pulang ke kampung halaman, aku berburu takjil sama Oh, mama Maizura aku. ini orang Makassar Iya, ya? aku Bugis. Wow. Makassar. Kalau Makassar gue cuma inget soto doang. Sama sop konro. Coto, bukan soto. Coto pakai C. Coto, ya baik. Gitu sih. Omara yang dicari apa? Semua macam makanan aku cari. Makanan manis sih, makanan Manis. manis. Tapi- gorengan tuh. Abis nggak? Abis dong. Abis. Karena banyak banget orang-orang masyarakat gitu ya, yang mereka tuh sebenarnya karena kita tuh biasanya kebiasaan karena lapar, terus kita kayak pengen makan A, B, C, D, E, F, G, H, I, Dia J kalap gitu gitu kan. kan. Kalap gitu makan, karena kan udah dari pagi sampai sore worth it nih gue pesen semuanya gitu kan. Tapi ternyata nggak dihabisin makanannya. Dan makanannya kemana ya kira-kira ya? Iya. Ya. Kemana? Maksudnya kan ada beberapa riset bilang kalau si sampah organik ini justru meningkat. Berapa persen sih, Tan? Menurut zerowaste.id itu ada 500 ton makanan terbuang selama bulan Ramadan. Dan itu membuat 20% peningkatan sampah. Gua 500 ton itu berapa? Berarti berapa kilo? 500 ton. 500 500 ribu. Ya, 500 ribu kilo. ya walaupun 20%-nya itu nggak semuanya sampah organik ya yang meningkat ya. Ya. Pasti ada sampah-sampah yang lain. Mungkin nanti Omara atau Maizura bisa kasih tips buat teman-teman yang nyari takjil misalnya. Ya. Bawa apa Ya. misalnya kemana Bawa box gitu. makan Ya. sendiri Betul, gitu kan. beli takjilnya Iya. sambil pakai tempat makan. Terus harus dihabiskan Nah, makanannya. betul. Betul. Beli secukupnya aja. Ya. Betul. Betul. Dan aku kalau misalnya boleh nambahin ya, maksudnya untuk selain lingkungan itu, lingkungan dalam arti alam, di bulan Ramadan ini sebenarnya juga adalah satu opportunity untuk kita bisa membagi-bagi makanan gitu loh. Jadi Betul. makanan beli porsi banyak nggak apa-apa kalau emang pengen spend sebanyak itu. Cuman kalau dibagi-bagi kan kita bukan hanya save sampah yang bertumpuk, tapi juga orang-orang juga terpenuhi perut-perutnya. Betul, gak cuman save the earth ya, Iya, tapi juga the people inside it as well gitu loh. betul. Nah itu dia tadi tips dari Omara dan Maizura selama bulan Ramadan. Kalian bisa ikutin yang tadi, mungkin ya nggak semuanya, tapi mungkin salah satu aja udah cukup banget gitu. Nah tapi ada juga nih kalau kalian masih mungkin ada organic waste di rumah, atau misalnya ada mau recycle atau melakukan kegiatan lingkungan yang lainnya, ada juga di Darling Hacks dan juga Darling Info juga. Kalian bisa cari info di YouTube kita. Jangan lupa selalu lihat ya. Terus nah terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Omara sama Maizura. Setelah kalian ikut syuting film Jumpa, terus ada kegiatan-kegiatan siap darling yang kayak tadi challenge segala macem. Nextnya kalian mau melakukan apa sih untuk bumi ini supaya bumi ini lebih enak dan layak untuk dihuni oleh manusia? Maizura dulu mungkin. Kalau dari aku sih, aku belajar banyak ya dari project ini, dari kakak-kakak siap darling juga. Ternyata penting banget buat anak-anak muda seperti kita, penerus generasi bangsa untuk menjaga lingkungan. Karena penting banget untuk anak cucu kita juga. Betul. Gitu sih kalau dari Mungkin aku. buat nginget-nginget kita tuh harus kayak gimana gitu. Terus habis itu mungkin harus selalu mempelajari tentang warisan-warisan sejarah mungkin ya kan? Betul banget, dan aku seneng banget sih bisa ikut di project ini karena bisa sedikit berpartisipasi untuk sharing ke teman-teman semua betapa pentingnya gitu. Bahwa ada candi bernama Candi Candi Arjuna. Arjuna. Candi Kaca, dia, gitu iya kan. betul. Oke. Oke. Nah, kalau Omara. Omara sendiri gimana? Jadi ada peribahasa yang bilang kita bisa ngukur kemajuan suatu negara dari cara mereka mengelola sampah dan dari toilet-toiletnya mereka, pembuangan Betul. toilet gitu loh. Dan kalau misalnya kita lihat dari negara kita sendiri, pembuangan sampahnya mungkin bisa dipertanyakan gitu loh. Dan itu pertama menurutku. Jadi
dari sistem pembuangan sampah, dari kita pengelolaan sampah, dari kita melihat kira-kira lebih penting mana sih kita punya taman atau punya shopping center gitu-gitu tuh kita udah bisa merefleksikan dari itu aja. Aku mulai dari sejak leading tuh aku mulai memikirkan bahwa ternyata kita tuh lumayan terbelakang lah dalam soal mindful dalam ini kita dedikasi satu tempat untuk alam dan satu tempat untuk wisata atau satu tempat untuk wisata dan satu tempat untuk budaya. Itu pengotak-ngotakan itu kita kurang. Akhirnya bener-bener dalam waktu 5 detik bisa mikir, udahlah kita masukin aja yang penting bisnis. Gitu loh. Jadi aku mulai mencoba untuk tidak mengedepankan interest atau keinginan diri yang bisa merugikan yang lain-lain. Itu aja sih mulai. Karena menurutku dari situ aja sih. Selebihnya itu adalah cara-cara teknis gitu loh. Apakah kita naruh ini apa. Tapi asal kita let's say tidak boleh buang sampah, di mana nggak boleh, nggak penting. Yang penting adalah udah tahu nih buang sampah sembarangan mungkin nggak bagus, ya udah nggak usah. Ya, betul. Berarti dari diri kita sendiri juga harus membantu ikut ya. Jadi kita bersama-sama, bersama pemerintah, bersama setiap golongan masyarakat, itu kita harus saling membantu untuk menciptakan Indonesia yang lebih indah, supaya kita tuh bumi kita tuh lebih baik. Ya, karena the thing is orang itu selalu berpikir kalau lingkungan itu bukan urusan kita. Itu terlalu hal yang holistik, terlalu besar gitu. Urusan itu bukan urusan gue, urusan orang-orang penting lah. Cuman kan masalahnya adalah sebenarnya apa yang terjadi di lingkungan itu adalah hasil manifestasi kegiatan kita tiap hari. Kalau nggak ada manusia, nggak ada yang namanya sampah. Betul. Ya kan? Makanya kita tuh selalu percaya bahwa bikin perubahan nggak bisa sendirian. Betul. Oke, buat kalian yang belum nonton film Jumpa, langsung nonton aja di YouTube kita dan jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Siap Darling. Tuh, karena kita sudah siap darling. Kalian kapan? Karena bikin perubahan itu nggak bisa sendirian. Sampai jumpa di Darling Talk selanjutnya. See you.